Halo guys, balik lagi bersama Bang Theo di sini. Kali ini Bang Theo akan melanjutkan cerita Again the Sky Supreme. Buat kalian yang penasaran, langsung saja ya simak video kali ini. Shenlang tampak panik. Tangan kirinya ingin mengaktifkan jimat peledak kolam spiritual. Tanyun tiba-tiba memegang tangan kiri Shenlang dengan tangan kanannya. Setelah itu, tangan kiri Tanyun melesat seperti pisau dan memotong tangan kiri dan kanan milik Shenlang. Tidak hanya itu, Tanyun juga menghantam dada Shenlang dengan keras. Shenlang mengeluarkan seteguk darah dan tubuhnya terpental. Tanyun berkata, "Apakah kamu masih ingin mengaktifkan jimat ini? Baiklah, aku akan membantumu untuk mengaktifkannya." Tanyun tersenyum. Sebuah cahaya keemasan keluar dari telapak tangan kanannya dan menembus jimat ledakan kolam spiritual. Tanyun melintasi udara dan muncul ratusan kaki jauhnya. Tangan kiri Tanyun tiba-tiba mencekik leher Shenlang dan tangan kanannya menempelkan jimat peledak kolam spiritual di dahi Shenlang. Segera, jimat ledakan kolam spiritual berubah menjadi sinar abu-abu dan menembus kepala Shenlang. Tanyun berkata, "Kamu ingin menggunakan jimat ini untuk menghabisiku, tetapi sayangnya itu hanya ada di mimpi." Tanyun melemparkan tubuh Shenlang. Pada saat yang sama, Tanyun juga melompat naik ke udara. Ketika Shenlang dilempar oleh Tanyun, wajahnya terlihat pucat. Dia merasakan sakit di kepalanya. Kolam spiritualnya membengkak dengan cepat. Itu menyebabkan kepalanya tampak semakin besar. Shenlang berteriak, "Tanyun, aku mengutukmu." Suara teriakan Shenlang tiba-tiba berhenti dan digantikan dengan suara ledakan yang keras. Gelombang badai menyebar ke segala arah di arena kehancuran. Pada saat ini, Tanyun berdiri di udara sambil menatap gelombang badai ledakan. Tanyun peduli dengan kehidupan seseorang, tetapi tidak dengan kehidupan musuh. Setelah 3 napas, ketika gelombang badai ledakan menghilang, semua orang memandang Tanyun. Ada kepanikan, ketakutan, kebingungan, dan kaget. Mereka tidak tahu bagaimana Tanyun bisa melintasi jarak 3000 kaki hanya dalam satu gerakan. Seperti yang kita semua tahu, orang di alam jiwa ilahi, bahkan alam jiwa ilahi tingkat sempurna, tidak memiliki kemampuan untuk menjangkau jarak lebih dari 3000 kaki hanya dalam satu gerakan. Tetapi Tanyun mampu melakukan hal itu. Tanyun tampaknya menjadi misteri di hati para murid, Diaken, Tetua, dan 9 kepala divisi, dan bahkan Dante Swangsong yang berada di lautan awan. Bagi mereka, itu sebuah misteri yang tidak pernah tahu apa jawabannya. Sampai sekarang ini, semua orang tidak tahu sama sekali level menakutkan apa yang telah dicapai oleh Tanyun. Hanya Tanyun yang tahu bahwa saat dia dipromosikan ke alam jiwa ilahi tingkat keempat, dia bisa berurusan dengan beberapa murid di alam jiwa ilahi tingkat 9 biasa. Jika dia menghadapi seorang murid jenius di alam jiwa ilahi tingkat 9, dia tidak begitu yakin. Tanyun berdiri di udara. Niat membunuh terlihat di matanya. Dia menunjuk jarinya ke arah Kang Ling dan berkata, "Lihatlah, dunia ini tampak indah, tetapi kamu tidak memiliki kesempatan untuk melihatnya lagi." Mendengarkan hal itu, Kang Ling gemetar dan berkeringat. Di paviliun, Xie Jiuchen berkata, "Kang Ling, jangan takut padanya. Kekuatan spiritual Tanyun hanya tersisa sedikit. Kamu harus percaya bahwa kamu dapat menghabisinya." Duan Changqiong berkata, "Betul sekali. Tanyun sudah tidak memiliki banyak kekuatan spiritual. Kamu harus percaya pada dirimu sendiri. Kamu bisa menghabisinya. Selama kamu menghabisinya, kepala ini akan menghadiahkan 3 miliar batu roh tingkat tinggi." Su Daosheng berteriak, "Kepala ini juga akan memberimu 10 miliar batu roh tingkat tinggi." Gong Sun Yangchun berkata, "Kepala ini akan memberimu hadiah 5 miliar batu roh tingkat tinggi." Feng Qingcheng tampak cemas, lalu dia berkata,
Selama kamu menghabisi Tan Yun, kepala ini akan memberimu 30 miliar batu roh tingkat tinggi. Percayalah pada dirimu sendiri. Sekarang Tan Yun hanya memiliki 10% kekuatan spiritual yang tersisa di kolam spiritualnya. Begitu dia kehabisan kekuatan spiritual, kamu bisa dengan mudah menghabisinya. Jangan ragu, lawan dia dengan cepat. Jangan beri dia kesempatan untuk mendapatkan kembali kekuatannya. Pada saat ini, 3 juta murid dari 9 divisi yang memasang taruhan semuanya berteriak, "Kang Ling, semuanya bergantung padamu. Senior Kang Ling, kamu harus bertahan. Jangan biarkan kamu ditekan oleh aura Tan Yun. Senior Kang Ling, kamu harus percaya apa yang dikatakan para kepala divisi. Ya, jangan ragu, habisi Tan Yun dengan cepat." Mendengarkan suara-suara penyemangat, tubuh gemetar Kang Ling berangsur-angsur menjadi tenang. Semangat juangnya membara lagi untuk mendapatkan hadiah yang besar dan tidak mengecewakan para kepala divisi. Dia memelototi Tan Yun dan berteriak, "Aku tidak takut padamu. Aku sama sekali tidak takut padamu." Tan Yun menatap Kang Ling dan berkata dengan santai, "Kalau begitu, ayolah." Tan Yun terbang menuju formasi pedang Dewa Hongmeng. Feng Qingcheng tiba-tiba berteriak, "Tunggu dulu." Tan Yun berhenti dan berkata, "Kepala Feng, ada apa?" Feng Qingcheng berkata, "Tan Yun, kamu menggunakan formasi pedang. Kita tidak bisa melihat apa yang terjadi di dalam. Mungkin ada monster yang kuat membantu dirimu. Jadi aku ingin memasuki formasi pedang untuk menonton pertarungan." Duan Changqiong dengan tegas berkata, "Kamu harus membiarkan salah satu kepala divisi memasuki formasi pedang untuk mencegah kamu berbuat curang." Kemudian, semua kepala divisi kecuali Shen Subing, mereka setuju dengan hal itu. Tan Yun menatap Feng Qingcheng dan berkata, "Apakah kamu ingin memasuki formasi pedangku? Formasi pedangku adalah kartu andalanku. Itu sebuah rahasiaku." Feng Qingcheng, apakah kamu memenuhi syarat untuk hal itu? Apakah kamu pikir aku akan setuju? Feng Qingcheng berkata dengan marah, "Kamu berani memanggil kepala ini dengan nama. Kamu benar-benar lancang." Tan Yun menatap Feng Qingcheng dan berkata, "Pertarungan hidup dan mati sudah dimulai. Tidak ada yang bisa menghalanginya. Ini adalah aturan yang ditetapkan oleh leluhur. Apakah kamu berani membangkang aturan leluhur?" Ketika wajah Feng Qingcheng menjadi pucat karena marah, Gong Sun Yang Chun menunjuk Tan Yun dan berkata, "Putra suci Tan Yun, kepala Feng dan semua kepala divisi lainnya hanya ingin memastikan bahwa kamu tidak berbuat curang. Tetapi kamu berani berbicara seperti itu pada kepala Feng. Kamu hanya anak kecil yang suka membalikan fakta." Yuan Feng Jun berkata, "Tan Yun, kamu harus membiarkan kepala Feng memasuki formasi pedang untuk menyaksikan pertarunganmu dengan Kang Ling." Mendengarkan hal itu, Tan Yun tiba-tiba tertawa. Lalu dia menatap Feng Qingcheng dan berkata, "Jika aku tidak salah menebak, kamu tidak tahu apa-apa soal formasi pedang yang aku gunakan. Sebagai kepala formasi gerbang suci, kamu hanya ingin mencari alasan untuk memasuki formasi pedangku dan mengintip formasi pedangku." Feng Qingcheng berkata dengan malu, "Itu konyol. Kepala ini adalah master formasi suci tingkat rendah yang bermartabat. Aku tidak mungkin tertarik dengan formasi milikmu." Tan Yun mengangkat bahunya dan berkata, "Kamu mengakuinya atau tidak, aku tetap tidak akan membiarkan kamu memasuki formasi pedangku." "Oh iya, sebelumnya kamu khawatir jika aku membawa binatang roh." Sambil mengatakan hal itu, Tan Yun melepaskan kantong binatang di pinggangnya dan melemparkannya pada Mu Mengyi. Tan Yun tersenyum ringan dan berkata, "Apakah sekarang tidak ada masalah?" Feng Qingcheng berkata, "Siapa yang tahu jika ada binatang roh yang tersembunyi di tubuhmu? Kepala ini tetap harus memasuki formasi pedangmu untuk menonton." Tan Yun melirik Feng Qingcheng dan berkata, "Jangan buang waktumu. Aku tidak akan pernah membiarkanmu masuk." "Kepala Feng,
karena kamu mengatakan bahwa junior ini menyembunyikan binatang roh di tubuhku. Junior ini akan membuktikan bahwa itu salah." Setelah Tanyun melepaskan jubahnya, dia berkata, "Kepala Feng, apakah ini cukup? Jika itu tidak cukup, junior ini akan lepas celana juga." Sosok Feng Qingcheng gemetar karena marah. Lalu dia berkata, "Beraninya kamu menggoda kepala ini." Feng Qingcheng memiliki status yang tinggi. Dari kecil hingga dewasa, tidak ada pria yang berani bersikap seperti itu padanya. Tetapi pada saat ini, semut di alam jiwa ilahi tingkat keempat mempermalukan dan menggoda dirinya di depan umum. Tanyun mengerutkan keningnya, dia mengepalkan tangannya dan membungkuk. Lalu dia berkata, "Kepala Feng, tolong maafkan junior ini, aku tidak menggodamu. Tunanganku lebih muda dan lebih cantik. Bagaimana mungkin junior ini menggoda dirimu? Bahkan jika junior ini ingin menggoda wanita lain, wanita itu haruslah lebih cantik dari tunanganku, dan bukan kamu orangnya. Tunangan junior ini sedang menonton di atas perahu roh. Kamu mengatakan aku menggoda dirimu. Itu bisa membuat mereka salah paham." Feng Qingcheng sangat marah, sehingga dia tidak bisa berbicara. Tanyun mengenakan jubahnya kembali, lalu terbang ke formasi pedang Dewa Hongmeng tanpa menoleh ke belakang. Feng Qingcheng berteriak, "Tanyun, jika kamu tidak mati hari ini, kepala ini akan memotongmu menjadi berkeping-keping." Pada saat ini, semua orang yang bertaruh, mereka menatap Kang Ling. Mereka berharap dia dapat menghabisi Tanyun yang hanya memiliki 10% kekuatan spiritual. Di paviliun, Xie Juechen mengelus kepalanya yang buta dan berkata, "Kang Ling, jangan biarkan semua orang yang mendukungmu menjadi kecewa." Kang Ling berkata dengan tajam, "Murid mematuhi perintah." Gong Sun Yang Chun berkata, "Pemimpin ini juga memiliki pil peledak jiwa. Setelah meminumnya, kamu dapat meningkatkan kekuatanmu sebesar 30% dalam waktu setengah jam." Setelah itu, pil ungu kehitaman melayang di depan Kang Ling. Kang Ling menelan pil itu tanpa ragu-ragu. Segera, dia merasakan hembusan napas yang kuat di tubuhnya. Cincin Kiangkun Kang Ling menyala. Busur yang merupakan senjata sub terhormat tingkat tinggi, dan anak panah guntur yang juga merupakan senjata sub terhormat tingkat tinggi tiba-tiba muncul di tangannya. Kang Ling memegang busur di tangan kirinya dan anak panah di tangan kanannya. Dia meregangkan tangannya. Kekuatan guntur mengalir dari tubuhnya ke dalam busur dan anak panah. Anak panah beratribut guntur melesat dan mengenai tirai cahaya formasi pedang. Tiba-tiba, tirai cahaya pedang bergetar hebat, seolah-olah tidak mampu menahan kekuatan anak panah itu. Akibatnya muncul sebuah celah. Xie Juechen berkata, "Ada celah untuk masuk, cepat kamu habisi Tanyun." Setelah Kang Ling menjawab, tubuhnya dikelilingi 9 kekuatan beratribut guntur dan mengalir ke dalam 9 anak panah. Kang Ling menembakkan 9 anak panah itu satu demi satu ke arah formasi pedang Dewa Hongmeng. Kang Ling menyingkirkan busur miliknya. Dia membalik tangan kanannya, dan tongkat emas beratribut guntur yang merupakan senjata sub terhormat tingkat rendah keluar dari tangannya. Kang Ling memegang tongkat emas dan mengikuti anak panah yang sudah dia lesatkan. 9 anak panah tadi menabrak formasi pedang Dewa Hongmeng dan membuat lubang yang besar. Seolah-olah formasi pedang Dewa Hongmeng begitu lemah. Sebenarnya, Tanyun dengan sengaja dia melemahkan formasi pedang Dewa Hongmeng. Ketika Kang Ling memegang tongkat emas dan masuk ke dalam celah lubang, sebuah firasat buruk muncul secara spontan. Kang Ling terkejut karena celah lubang barusan yang ia lewati sudah kembali pulih. Tanyun berkata, "Mulut iblis angin." Segera terdengar suara seperti iblis turun dari langit. Ketika Kang Ling melihat pemandangan di langit, ketakutan yang mendalam memenuhi hatinya. Sebuah mulut raksasa besar yang dibentuk oleh kekuatan angin menuju ke arah Kang Ling.
Di dalam mulut iblis angin, ada pisau-pisau angin yang memancarkan aura kekuatan yang tidak tertandingi. Sekarang Tanyun membuat formasi pedang Dewa Hongmeng, menggunakan 11 pedang harta karun tingkat tinggi. Itu membuat kekuatan semua atribut Tanyun meningkat 18 kali lipat. Kang Ling melambaikan tongkat emasnya, dan tubuhnya diselimuti kekuatan spiritual. Kang Ling berkata, Tanyun, kekuatan atribut anginmu di dalam formasi meningkat setidaknya 10 kali lipat. Tetapi kamu tetap tidak bisa menghabisiku dengan mudah. Kang Ling meraung, dia hanya memiliki kemampuan untuk bertahan. Waktu berlalu, Kang Ling merasa bahwa 30% kekuatan dari efek meminum pil ledakan jiwa telah habis. Kang Ling berteriak dengan cemas, Tanyun, jika kamu memiliki kemampuan, kamu bertarunglah denganku di luar formasi. Tanyun, kamu memang orang sialan. Aku mengutuk keluargamu. Tanyun yang awalnya acuh tak acuh, tiba-tiba menjadi marah dan berkata, kamu bisa memarahiku, tapi jangan pernah menyebut keluargaku. Dalam raungan, Tanyun menggunakan teknik pedang pembantai Dewa Hongmeng 5 atribut. Langit bergetar. Tanyun mengayunkan pedang sebanyak 5 kali. Tiba-tiba, 5 cahaya pedang beratribut emas, kayu, air, api, dan tanah muncul. 5 cahaya pedang itu lalu bergabung menjadi cahaya pedang yang berukuran 300 kaki. Kekuatan dan kecepatan cahaya pedang 5 atribut itu meningkat saat berada di dalam formasi pedang Dewa Hongmeng. Cahaya pedang 5 atribut itu segera menuju Kang Ling. Kang Ling merasakan kekuatan tidak tertandingi yang terpancar dari cahaya pedang 5 atribut. Dia menoleh dan melarikan diri. Tiba-tiba, tangan kanan Kang Ling yang sedang memegang tongkat terpotong. Dalam teriakan Kang Ling, pisau-pisau angin juga memotong kakinya. Ketika pisau-pisau angin yang tak terhitung jumlahnya hendak menelan Kang Ling, Tanyun membuat semua pisau itu menghilang. Segera mulut iblis angin yang berdiameter 3000 kaki juga menghilang. Kang Ling meratap kesakitan dan tergeletak di arena kehancuran. Efek pil peledakan jiwa telah menghilang sepenuhnya. Rasa sakit dari tangan yang patah dan kaki yang patah itu membuatnya terus berguling di arena kehancuran. Pada saat ini, kekuatan spiritual Tanyun telah habis. Meskipun tubuh tirani Hongmengnya telah memasuki tahap kecil tingkat keempat, Tanyun tetap merasakan kelelahan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Lalu Tanyun jatuh ke arena kehancuran. Xiaozi berkata, Tuan, biarkan bawahan ini membantumu menghabisi dia. Tanyun berkata, Xiaozi, pergi dan potong tangan kirinya. Orang sialan ini berani mengutuk keluargaku. Dia harus dihabisi. Xiaozi berkata, baik tuan. Lalu Xiaozi memotong lengan kiri Kang Ling. Saat kekuatan spiritual Tanyun habis, formasi pedang Dewa Hongmeng mulai bergetar hebat, seolah-olah itu akan hancur kapan saja. Pada waktu bersamaan, para murid dari 9 divisi, mereka memandang ke bawah ke arena kehancuran. Lalu mereka berteriak dengan kegembiraan. Lihat semuanya, formasi pedang Tanyun akan hancur. Tanyun telah bertarung begitu lama dan menghabisi begitu banyak orang. Sekarang dia kehabisan kekuatan spiritual. Selain itu, Kang Ling telah meminum pil peledakan jiwa yang membuat kekuatannya meningkat sebesar 30%. Tanyun sepertinya sudah mati. Kita akan segera mendapatkan batu roh tingkat tinggi sebanyak 3 kali lipat. Suara para murid terdengar di telinga Feng Qingcheng, Duan Changqiong, Gong Sun Yangchun, Su Daoseng, Xie Juechen dan Yuan Fengjun. Itu membuat mereka sangat bersemangat. Di sisi lain, Shen Qingfeng dan para murid divisi berjasa tampak cemas. Shen Shubing, Mu Mengyi, Song Xiao, Sui Zian dan Huang Fuyu tampak pucat. Mereka menatap Toba Yingying dan meminta penjelasan. Toba Yingying mengerutkan bibirnya dan berkata, kepala dan kedua kakak ipar, aku tidak tahu apakah kakakku berhasil mengalahkan Kang Ling atau tidak, karena kekuatan spiritualnya pasti sudah habis. Setelah mendengarkan hal itu, Song Xiao langsung menangis.
Mu Mengyi menggelengkan kepalanya dan bergumam, dia pasti baik-baik saja. Huang Fuyu memandangi tirai cahaya pedang yang bergetar hebat. Lalu dia berteriak di dalam hatinya, Tan Yun, jangan mati. Aku belum memberitahumu siapa aku ini. Kamu tidak boleh mati. Ketika semua orang dari divisi berjasa merasa putus asa, formasi pedang Dewa Hong Meng tiba-tiba runtuh. Senyum di wajah Feng Qingcheng, Duan Changqiong, Gong Sun Yang Chun dan Yuan Fengjun langsung menghilang. Di sisi lain, Shen Shubing, Mu Mengyi, Song Wuxiao, Huang Fuyu, Toba Yingying menjadi bahagia. Semua orang melihat Kang Ling yang kehilangan tangan kanan, tangan kiri dan kakinya. Tan Yun tampak kelelahan. Dia memegang tongkat milik Kang Ling dan berjalan menuju Kang Ling. Tan Yun terengah-engah. Dia memikirkan kata-kata Kang Ling yang mengutuk keluarganya. Itu membuat Tan Yun menjadi semakin marah dan berkata, aku akan menghabisimu. Tan Yun mengangkat tongkat itu dan memukul dada Kang Ling. Kang Ling menyemburkan darah dan menjerit kesakitan. Tan Yun mengayunkan tongkat dengan seluruh kekuatannya dan terus-menerus memukul Kang Ling. Di mata semua orang, meskipun Tan Yun sudah menghancurkan dada dan kepala Kang Ling, dia tetap masih tidak berhenti. Ketika 9 jiwa keluar dari tubuh Kang Ling, pedang Xiaozi melayang di udara dan menghancurkan 9 jiwa Kang Ling. Tan Yun terengah-engah. Dia masih mengayunkan tongkat dan membenturkannya ke mayat Kang Ling. Pada saat ini, Shen Shubing menatap Tan Yun dan berkata, Tan Yun, dia sudah mati. Kamu berhentilah. Lebih dari 300 murid divisi berjasa. Mereka menatap Tan Yun dengan air mata. Lalu mereka berteriak, bagus, Senior Tan masih hidup. Senior Tan, kamu sangat luar biasa. Kami mengagumimu. 3 juta murid, 1000 diaken, dan lebih dari 400 tetua. Beberapa dari mereka gemetar karena marah, dan beberapa terdiam. Mereka tidak percaya bahwa batu roh yang mereka kumpulkan selama bertahun-tahun akan hilang begitu saja. Feng Qingcheng berpikir bahwa dia tidak hanya gagal menyingkirkan Shen Shubing, tetapi juga kehilangan 210 miliar batu roh tingkat tinggi. Wajahnya dipenuhi dengan amarah yang tidak ada habisnya. Feng Qingcheng mengepalkan tangannya. Dia sedang berpikir cara menjelaskan semua ini pada leluhurnya. Gong Sun Yang Chun yang sebelumnya telah bersumpah bahwa Tan Yun akan mati dan mendapatkan batu roh tingkat tinggi, tetapi sekarang dia gagal. Sebuah suara terdengar di telinga Gong Sun Yang Chun. Yang Chun, kamu datanglah padaku malam ini. Wajah Gong Sun Yang Chun menjadi pucat mendengarkan suara itu. Su Daosheng dan Xie Juechen, mereka memikirkan 40 miliar batu roh tingkat tinggi yang hilang. Mereka tidak dapat menjelaskan kepada atasan mereka. Mata keduanya saat ini mengungkapkan ketakutan yang tidak terbendung. Duan Changqiong menyipitkan matanya. Dia menatap Tan Yun dan bergumam, kamu bocah sialan. Orang tua ini akan mengambil nyawamu lain kali. Adapun 4 kepala divisi lainnya, yaitu Wei Yan, Su Liunian, Dong Fang Shangxi dan Simayu, mereka hanya kehilangan 500 juta batu roh tingkat tinggi. Mereka memandang Shen Shubing dengan cemburu. Para kepala divisi hanya mengira Tan Yun adalah seorang jenius yang belum pernah ada dalam sejuta tahun. Tetapi sekarang mereka tahu bahwa mereka salah. Dalam benak mereka, 6 atribut tingkat tinggi dan 5 atribut lainnya, serta kekuatan lompatan tantangan Tan Yun yang berada di luar jangkauan kejeniusan. Meskipun mereka tidak mau mengakuinya, setelah menyaksikan pertarungan hidup dan mati Tan Yun hari ini, mereka harus mengakui bahwa Tan Yun memiliki bakat seperti iblis. Pada saat yang sama, 9 kepala divisi juga sadar bahwa putra dan putri suci dari divisi mereka kemungkinan besar tidak akan menjadi kepala sekte berikutnya. 167 putra suci dan 86 putri suci memandang Tan Yun. Beberapa dari mereka semakin ingin menghabisi Tan Yun, dan beberapa hanya terdiam serta kebingungan. Oke guys, mungkin sampai di sini dulu ya. Suara Mimin juga habis nih gara-gara nggak tidur semalaman ya. Ya udah, sebelum video berakhir Mimin cuma mau bilang ya, sungguh membagongkan. Terima kasih.